Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, apa kabar? Perkenalkan, nama saya Miss Baini, yaitu saya ingin menjelaskan tentang harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, tujuan pembelajaran yaitu ada 4 nih. Yang pertama yaitu ada mensyukuri dan memahami makna keberagaman masyarakat Indonesia dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, dan gender dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Yang kedua, menganalisis dan memetakan permasalahan keberagaman masyarakat Indonesia. Yang ketiga, menemukan dan menganalisis berbagai akibat dari permasalahan yang timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Yang terakhir, yang keempat, memahami, menganalisis, dan berperan aktif sebagai seorang pelajar dalam upaya penanggulangan dan penyelesaian permasalahan yang dapat timbul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, selanjutnya yang pertama yaitu ada A. Keberagaman masyarakat Indonesia. Nah, keberagaman dapat diartikan berbeda atau bermacam-macam. Harmoni dalam keberagaman masyarakat Indonesia dapat diartikan suatu keselarasan atau keserasian dalam perbedaan di dalam masyarakat Indonesia. Nah, masyarakat di Indonesia terdiri dari berbagai golongan, yaitu ada suku, etnis atau suku bangsa, ras, agama, dan budaya. Mereka hidup bersebar di berbagai wilayah Indonesia. Nah, coba nih, selanjutnya yaitu coba kamu amati teman-temanmu, apakah mereka berasal dari suku, ras, agama, atau budaya yang berbeda-beda ya. Nah, jumlah penduduk di Indonesia mencapai 250 juta dan tersebar di pulau-pulau di seluruh Indonesia. Wilayah yang ditempati memiliki kondisi geografis yang berbeda atau bervariasi pula. Misalkan, yaitu ada tempat tinggal di daerah pedesaan atau di perkotaan. Di dalam kehidupan ekonominya, masyarakat pedesaan mengajarkan pekerjaan dengan mengelola lahan milik mereka atau orang lain untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Mereka umumnya menjual hasil olahan lahan tersebut mereka di sekitaran tetangga tempat tinggal bahkan ke kota. Nah, demikian pula sebaliknya yaitu masyarakat kota dapat membeli hasil masyarakat desa atau menjual hasil produksi untuk digunakan oleh masyarakat desa, yaitu misalkan ada traktor, mesin penanam padi, mesin penebar pupuk, semprotan hama, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yaitu ada keberagaman masyarakat Indonesia juga dapat mencakup keberagaman gender, yaitu WHO. Itu memberi batasan gender, yaitu seperangkat peran perilaku atau kegiatan dan atribut yang dianggap layak bagi laki-laki dan perempuan yang konstruksi secara sosial dalam suatu masyarakat. B. Ini ada permasalahan dan akibat yang muncul dalam keberagaman masyarakat Indonesia. Keberagaman di Indonesia, baik sosial, budaya, ekonomi, dan gender, merupakan membawa pengaruh kepada kebudayaan masyarakat setempat. Coba ya kamu amati nih, jika tidak ditanggapi secara bijak dan positif, adanya keberagaman suku, bangsa, dan budaya akan dampak negatif seperti timbulnya pertentangan antar budaya dan munculnya konflik antar budaya. Nah, selanjutnya yaitu ada di mana letak permasalahan dalam keberagaman ekonomi. Ada yang tahu nggak nih kira-kira? Nah, itu permasalahan dalam keberagaman ekonomi terletak pada berbagai usaha yang dilakukan manusia tiap daerah untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Di mana letak permasalahannya yaitu dalam kehidupan sosial kultur masyarakat Indonesia, laki-laki cenderung dipandang lebih tinggi derajatnya dibandingkan perempuan. Hal tersebut merupakan dampak pandangan masyarakat sehingga dapat menghambat kegiatan dan perkembangan pola pikir seorang perempuan.
Keberagaman yang ada di Indonesia sering menimbulkan konflik sejatinya. Hal tersebut dapat dikendalikan dan diatasi apabila perbedaan kebudayaan dan keberagaman tersebut dikelola dengan baik sehingga harmoni dalam keberagaman dapat diciptanya. Nah, salah satu upaya atau strategi yang dapat dilakukan untuk mengharmonisasi keberagaman sosial budaya yaitu adalah menggunakan kreatif lokal. Selanjutnya yaitu pemerataan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah merupakan salah satu strategi penyelesaian permasalahan keberagaman ekonomi. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu strategi penyelesaian permasalahannya, yaitu ada dua ya. Yang pertama ada program kesetaraan gender terintegras dalam berbagai program kegiatan dari sektor pembangunan. Yang kedua yaitu meningkatkan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Selanjutnya yaitu ada tindakan yang dapat dilakukan untuk menangkal kesenjangan gender dalam pekerjaan domestik adalah membuat pembagian kerja atau tugas antar anggota dan keluarganya. Nah, di sini ada selanjutnya yaitu salah satu hal yang dapat dilakukan untuk menciptakan kesetaraan gender dalam bidang partisipasi politik, yaitu adalah mengajak dan melatih seluruh anggota keluarga untuk menggunakan hak pilihnya dalam pemilu. Nah, kesetaraan yang perlu ditanamkan terlebih pada generasi muda sekarang ini dengan memberi pemahaman bahwa anak perempuan mempunyai kesempatan yang sama mendapatkan pendidikan yang jenjang yang lebih tinggi. Hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi kesenjangan gender dalam kehidupan berdemokrasi antara lain untuk melatih tiap anggota keluarga untuk menyelesaikan persoalan secara musyawarah dan mufakat. Nah, kesetaraan gender dalam bidang ekonomi dapat dilatih dengan memberikan suatu kepada anak sesuai dengan kebutuhannya. Mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di materi selanjutnya adik-adik.